Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali mustahimin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ku berkana Kanjeng Nabi maksud abdi dihasilkeun dosa abdi dihapuskeun ejat anu pangmulyana ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal awali mustahimin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Kepala Misteri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di perjumpaan kita pada kesempatan live streaming kita malam hari ini, di mana malam hari ini adalah malam kedua kami ya. Kemarin sudah Pak Dirga, Yaki Sableng dan juga Bang Boy ya sudah mendatangi rumahnya Pak Awang ya. Dan kembali malam hari ini kita akan datangin lagi ya, untuk tujuannya ya utamanya itu sebetulnya memang si Aninya ya. Iya Wan, yang lagi sakit itu Wan. Tapi alhamdulillah itu kita udah kasih madu Wan. Ya, udah saya kasih madu sama ibunya tuh. Agak mendingan, gak terlalu merontak gitu Wan. Soalnya sakitnya kayak monyet Wan. Kayak monyet banget Wan itu. Untung masih Aki kemarin, sama Aki agak di. Penyakit apa itu dan tahu Den? Nggak tahu. Tapi sakit, tapi kayak monyet ya. Iya, tapi kayak sindrom. Kayak orang gila juga. Senyum-senyum. Kelakuannya kayak nyari monyet kutu gitu. ya Den. Iya, kutu dimakanin. Dimakanin itu Wan. Apa ya? Penyakit apa itu ya? Sahabat kalau misalnya ada yang tahu coba di komentar ya. Kalau dikatakan sindrom apa yang membuat dia sampai kayak begitu ya kan? Kayak monyet kayak gitu. Tapi mendingan sih pakai madu kan. Alhamdulillah ya. Kalau rutin mah dia minumin pasti sembuh kali mudah-mudahan ya. Ya makanya kan di malam hari ini kembali ya Bagus Sang ini memerintahkan kita, mengingatkan untuk kita lengkapi dari masa pengobatan si Ani ini ya, dengan nantinya kita akan berikan garam asma
dan juga air talang emas juga ya, untuk tujuannya biar hasil lebih maksimal aja gitu sahabat ya. Makanya nih sahabat, kalau misalkan ada yang memiliki ya, memang keluhan ya ataupun penyakit dari apapun itu, baik medis atau non medis ya, jadi jangan hanya 1-2 produk aja, maksudnya seperti itu, tujuannya agar maksimal hasilnya gitu. Nah ini sebelum kami lanjutkan ya, jadi kita terlebih dulu ya untuk mengucapkan rasa terima kasih kami pada seluruh sahabat Kapal Misteri. Yang mana Pak Dirga? Yang mana sudah ikut serta ya, mendukung atau mensupport semua penggerakan dari Kapalan Misteri ya, yang terutama yang setiap rutin ya 1 bulan sekali kita adakan santunan anak yatim, karena itu merupakan istilahnya kata Bagus semua intinya dari Kapalan Misteri, yaitu santunan anak yatim. Walaupun sedang urgen segala macam tetap harus dilaksanakan ya demi anak yatim itu yang kata Bagus nih ya. Dan buat sahabat juga yang sudah ikut serta mungkin ya memaharkan produk atau apa mustika, dan ada satu lagi karena akan mendekati bulan apa lebaran haji ya, lebaran haji. Banyak sekali itu yang sudah apa namanya memaharkan domba ituan ya, dengan cara mengalihrawatkan kain kiswah Wan ya. Bahkan saya juga ikut milih-milih tuh kemarin ada ya, udah dialihrawatkan. Padahal kata Bagus tolong dipilihin, ada tuh yang dipilihin. Alhamdulillah dah. Intinya mah saya berterima kasih banget yang sudah ikut serta dan yang sudah percaya. Insya Allah walaupun yang jauh di sana ya, ingin kita umpamanya saya mau lewati apa alih karabat kain kiswah terus buat kurban dombanya hadiahnya di situ aja atau Wan atau dia Bagus itu ya, tolong diberesin lah apa buat apa di kurban gitu. Insya Allah kita amanah ya Wan ya. Amanah ya, tahun demi tahun. Ini ngomong-ngomong mati lampu ya? Oh iya Wan, Gelap ya. Langsung gelap. Kalau kayak itu langsung aja kita ke mana, ke rumahnya Bu siapa sih? Bu Mina. Bu Mina, yuk sama-sama kita. Gelap kan di sana Wan, Wan. Ya pasti gelap, cuman Sepi mau banget ya. mau gimana? Gelap. Bentar. Jalannya jangan yang kemarin berarti. Jangan mau jatuh saya. Mau jatuh Wan, bro Wan. Yang lurus mah mau jatuh asli itu. Bentar. Ini salah. Ada apa nih senarnya? Si Boy aja mau jatuh. Jadi kalau si Bang Boy ikut ini, langsung rame dia ngomong. Kodur kok. Masih saya udah hafal. Saya udah hafal itu yang dilakuin sama Bang Boy. Kodur. Aduh, apalagi. Ada binatang itu apaan tuh? Ular bukan. Ini sejenis apa ya? Ular Ini hitam termasuk kok hewan langka loh ini. Kok kepalanya gitu sih kayak paluan. Tuh ya. Kepala kayak palu gituan. Ini Aduh, ini pertanda ini. kata orang bisa media santet juga. Wah, waduh, bener. Beneran. Sebagian orang mengatakan gitu. Sebagian orang ada yang bilang kayak gitu. Waduh. Iya kayaknya. Kepalanya gepeng. Iya. Lintah tapi bukan lintah. Iya sih, benar sih. Hati-hati Wan. Waduh itu. Kan tuh Pokoknya sahabat tuh. ada Aujud lagi. kalimatillah hitam. Kepalanya ada aneh Den. Iya gepeng tuh. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nempel Wan, nempel. Bentar. Ini Nempel. mesti harus kita buang ini. Oke. Bahaya itu ya. Bahaya. Ada pertanda nih pasti ini sahabat nih, ya. Pasti ada sesuatu. Mana lewat mana, Den? Sini nih, Pak. Terus sana. Bisa lewat sini Den. Bisa. Kemarin emang Tuh, nggak begini. Kemarin kita lewat sini nih, Pak Dirga nih. Sini be kemarin ya. Iya, Kita bukit enak betul. sebelah sini. Kita lewat sini Wan, buat turun. Insyaallah. Oh iya Wan. Itu kemarin Wan, ternyata Wan. Kemarin tuh ada si itu Wan. Ada siapa? Siapa? Apa sih Johan. Nah, Ma. iya si Johan. Ya. Ada si Johan. Ada Johan Wan. Ternyata Wan si siapa? Pak Awang ini. Itu anak buahnya dia Wan. Makanya hati-hati Wan. Oh, Anak buahnya dia itu. gitu. Lupa saya mau cerita tadi. Makanya ini, kita cuma berdua begini nih, Wan, bertiga man dia. Takutnya ada lagi dia. Ini ngomong-ngomong yang masukin tas. Ini apa sih? Berat banget Pak Madu Dirga. kan itu Ibu Nen. Biar lu Kotak gede. ya buat stok dia. Ini mah kotak gede bukan madu. Hah? Kotak gede. Kotak gede. Ini tak kayak tas gunung, ini tas yang gede. Kalau kata dulu ini mah Enden Explorer ya. Bukan Den Doraemon. Kayaknya ada yang masukin ini deh. Apa? Apa namanya? Kan kiswah.
kain kiswah yang kecil tuh. yang belum Yang kotak. difigurakan. Oh iya, benar. Gede Wan asli Ya ini. udah ntar kasih aja sekalian atuh. Buat persiapan tadinya kan mau COD-an. Heeh. Cuman nggak jadi pada kerja nggak tadi tuh. Orangnya nggak ada dia. Orangnya nggak ada. Belum pulang katanya. Mana ini rumahnya yang ini. Ini nih. Oh, ini. Lah, lewat saya lagi. Assalamualaikum. Pak siapa? Yang tadi tuh pesen kain kiswah tuh. Siapa Den? Pak Oleh kalau nggak salah ya? Pak Oleh. Ya udah habis dari sini aja ntar langsung ke sana. Iya udah. Ustad itu Den. Oh, Ustad. Ustad Oleh ya. Enggak tahu. Sembarangan ya. Ustad Oleh. Satu Oleh. Kan masih mending pakai Pak. Ya kan dia di pesantren juga. Bu, siapa tadi? Ya, Bu Bina. Apa kabar itu? Dirga masuk. Iya, Bu. Ya. Aduh maaf. Pakai lampu, Bu. Ini dari Maghrib Wan Robi. Mati lampu. Bener Bu. Mati lampu baik. Oh, tuh kesandung saya juga ini, Bu. Hati-hati dong. Kesandung saya ini. Aduh. Duduk. Ini apa namanya? Dirga duduk. Aduh. Sakit banget kesandung. Gelap sih tadi. Iya, di depan nggak mati lampu ya? Mati semua. Sebagian, Bu. Iya. Jadi emang pas tadi kita mau kesini itu mati, terus di sini tadi nyala dan sekarang mati lagi. Gitu, mungkin bergilir kali ya. Oh iya. Terus ketemu itu lagi. Binatang apa sih Man? Oh. Enggak Kita ketemu itu itu. menemukan sesuatu binatang yang kalau kata Denma bilang itu ada sebagian orang itu adalah binatang media santet. Kata Bang, kalian tadi tahu dia. Oh, alam sih. Nah ini ngomong-ngomong, Ani mana? Bu? Ani ada. Udah mendingan kali ya, seminggu ya, Bu? Iya, alhamdulillah ya. Agak ini ada perkembangan. Ada perkembangan, boleh dipanggil ya, Bu? Oke, saya panggil dulu ya. Ya, ya, Bu. Ada perkembangan. Kesandung sakit juga tuh Bang. Kenapa, Dirga? Kesandung itu udah ratu. Jalan tuh pakai mata. Iya, aduh kayaknya Jangan pakai kaki. pengen gelap ini tuh Den. Si Den mah. Ini udah baikan nih. Kemarin mah dicoret-coret mukanya, Wan. Mau coret-coret. Tapi Aduh, Ibu udah sini mendingan aja, kan Bu. maksudnya. Ibu Ada udah di jadi sini. sini. Oh ya. Ya udah Neng, di sini Neng. Eh, Sama Ibu. siapa? Neng Ani. Neng Ani. Rutin dikasih madu berarti Bu ya. Oh, alhamdulillah ternyata perkembangannya baik ya ini. Itu jadi Madunya udah diminum lagi, Bu? Madunya diminum. udah diminum. Bapaknya dikasih nggak? Nah, itu dia nih. Ada satu kejadian yang nggak enak ya. Maksudnya? Semalam kan dia pingsan di sini. Terus saya kasih madu gitu. Terus? Marah-marah dan madunya dibuang. Wah, maksudnya gimana sih, Bu? Tadi Maksud- Bu Berarti terakhir yang malam yang dikasih uang boy itu minum Iya, madunya. Oh, itu doang. Itu doang. Oh. Udah saya bujukin ya. Cuman wah, Ya, jangan sampai dibuang tuh Bu. Aduh sayang. dibuang sama Dibuang? bapak. Iya. Ih, kita pikir ini maksudnya emang masih ada terus sama Ibu tadi siang, terus sore tadi juga. Itu diminumin terus ke Ani ini. Oh, dibuang. Dibuang lah sama bapak. Astagfirullahaladzim. Padahal anaknya kan perkembangannya kan udah bagus. Ya iya, itu kan madu rukiah Bu. Iya makanya ya. Masya Allah. Ada nggak Dan di tas? Coba, Pak Dirga, coba Ya. liatin ini madu. Ada kali Liatin stok ini. mah. Terus. Cadangan. Ini coba. Oh, ya. coba. Bu, Coba bentar, cari. Bu, di. Udah. Nah. Ada nggak? Tuh kan. Hah? Dulu lah dia mah stok ada baik. Itu yang gede apaan, Pak Dirga? Saya nggak lihat soalnya. Itu. Kain kiswah ya? Itu berat lagi nih, berat dibawa lagi tuh dia. Ini apa namanya? Jangan sampai dibuang lagi Bu ya. Iya. Ani minum lagi ini ya. Ya, Ambil aja buat Bu, lagi ya. Ambil aja sendok. Oke. Nah, Saya ambil dulu ya bentar ya. Ini masih bisa begini dia. Kemarin mah enggak. Loncat kecil ubah sampai makan pisang Mas. Astagfirullah. Ani sekarang sakit apa? Apa yang dirasa sekarang apa? Enggak ada yang dirasa. Tapi Masih Ani belum. yang bengong aja ya. Minum madu terus ya. Makanya untuk kita ajak argumen itu tuh, ajak ngobrol tuh masih kayak belum Iya, gitu, kurang nyambung ya. Pak Dirga. Gitu. Romannya juga nggak ada senyum-senyum. Ini nggak masih ada. datar aja ya mukanya tuh, sahabat. Sian Kalau ini. kalau rutin mah minum madu enggak kayaknya Bang. Ini Ya di dikasih aja ada Bu. sendok. Ya.
habis diminumin ini langsung disimpan aja Bu, mumpung ada bapak nih Bu. Ya. Umpetin ya. Aduh. Nah, ini diminum lagi madunya ya. Madu ini madu Asma Ruqyah. Alhamdulillah. Bu, ini taruh dah ya. Sekarang aja Bu, sekarang aja. Heeh. Ngeri Ntar saya. takutnya ada bapak dilempar Ya, lagi, nggak ada yang tahu. dibuang lagi. Aduh, kesian banget ya sahabat ini. Saya terus terang ya melihatnya aja gitu kan sekarang ini. Lagi kemarin sama Luin mah, ini mah agak mending Bang. Ya Allah. Bener emang sekarang aja saya ngeliatnya prihatin bagaimana kemarin ya. Kemarin di tempat tidurnya, bocap ya Allah. ambil makan pisang gitu. Aduh. Sekarang Ani udah balik kan? Udah mau makan nggak Ani? Udah, alhamdulillah ya. Disuapin sama ibu kali ya? Disuapin. Gue usah makan pisang lagi ya. Karena makan nasi ya. Sebelumnya suka apa emang nggak suka sih Bu Ani ini sama Sebenarnya pisang? dia kayak ayahnya nggak suka buah. Seharusnya, apa sebelumnya gitu? Normalnya ya. Normalnya. Ya. Tapi entah kenapa itu jadi suka banget sama pisang. Iya, dari semenjak saya pindah ke sini, Hmm. Ani sakit itu, nah ya makanan pisang. Oh. Bahkan yang lain dia nggak mau. Hanya pisang tok aja. Kayak nasi aja juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Hanya pisang aja. Yang ibu lihat hanya pisang aja ya. Yang dia makan. Terus kan sering ngamuk-ngamuk gitu kan, histeris. Dan lagi nih masih ada suara-suara dan aura-aura yang nggak enak. Emang sih. Di sini maksudnya. Allah Akbar. Akbar ya kan? Allah Masih Akbar. ada nih. Masih ada suara-suara. Suara-suara atau sosok-sosok gaib yang nggak enak. Masih ada. Masih banyak. Iya Wan, kemarin sama Aki enggak ini Wan. Oh. Cuma ngitung dia doang sedikit gitu. Pantes Abagus itu ngingetin kita buat bawa garam Asma gitu kan. Sama talang air masnya ada kan ini ya? Air talang ada. Air talang ada ya. Nah, coba Wadir nggak diambil garam sama air talang masnya? Ada. Kalau garam bawa saya. Oh ya udah garam air aja dulu talangnya deh. ditaruh. Baru nanti di Bawa saya garam. Oh. Nah, saya ini aja ya. Ah, ah. Nah, ya. Padahal saya bawa 4 ini di tas. Nanti saya bawa satu deh. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan ya dengan wasilah seperti ini Iya, bismillah bisa aja ya. terbebas juga ya Bu ya. Jadi, Ya. Ini jadi si garam ini nih Bu ya. Memang Ibu udah pasti tahu kan yang Ibu sering lihat Iya, garam iya, Asma ini memang untuk menetralisirkan dari area sekitar, mau itu rumah, mau itu tanah, mau itu usaha, tempat usaha kita ataupun apa, itu bisa dihilangkan. oh ya Ani sama Bapak suka dikasih apa aja maksudnya? Apa pisang doang apa? Pisang aja. Yang lainnya gitu? Suka dikasih pisang. Oh pisang. Enggak kali apel gitu, pir suka juga? Enggak, Enggak. kayaknya hanya pisang ya. Yang saya lihat itu pisang aja. Pisang aja ya. Heeh. Ya udah deh, Padir deh, langsung aja ditaburin deh. Khawatir gitu Den, sahabat, bener khawatir sama. Kalau kayak gini terus menerus kan nanti mentalnya yang kena, mental. Kalau seseorang ya apa namanya itu terus dikuasain sama makhluk gaib ataupun ya sesuatu gitu kan. Astagfirullah. Jangan jauh-jauh Pak Dirga. Panas sini nih Pak Dir, main. Iya. Ini ya lagi berusaha buat menaburkan garam ya. Wan. Putih banget tadi ya Allah. Allah. Manen, putih banget Manen. Mana? Iya, udah. Nggak salah lihat bener Pak Dir nggak? Udah semua bener lari. Begitu saya ngelam begini dia lari Wan, putih. Semuanya pakai baju putih. Tahu orang tahu siapa nggak tahu. Udah gede banget Wan, putih Wan. Pas saya nggak bunuh dia lari dia. Win taruh sini dia. Bu ya ini ya garamnya Bu ya. Ini untuk menetralisirkan rumah, usaha ya. Inilah garam inilah nanti yang bisa jadikan solusinya ya. Nah, itu disimpan Bu, sisanya ntar besok bisa ditaburin lagi sama Ibu ya Bu ya. Boleh. Nanti saya simpan. Oke. Ya Allah. Tapi Ani sekarang udah bisa ngomong tadi Wan ya. Rada mendingan ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, tapi Ani nggak pernah gitu sekarang mah ya liatin apa nggak pernah gitu Ani. Udah normal lah seperti biasa gitu ya. Makan bisa kan ya.
Ani, sejak kapan Bapak suka melihara banyak monyet, Bu? Yang benar. Apa? Maksudnya? Taruh Ani, taruh. Maksudnya? Melihara Apa sih? monyet. Melihara monyet? Melihara monyet banyak. Ani lihat ya, Bang? Ani lihat. Nggak ada, Ani. Bapak kamu nggak melihara monyet. Aduh. Yang benar. Ada di mana? Ada, Ibu. Bener Ani. Ada berapa yang Ani lihat? Banyak. Bapak melihara monyet banyak banget. Ibu pernah lihat nggak, Bu? Enggak, Ani, nggak mungkin. Monyet di mana, sayang? Ya udah deh. Emang dia kan emang kemarin juga kan waktu pertama datang udah kayak monyet, jadi perasaannya banyak temennya kali gitu, Bang. Gimana ya ini ya? Kalau kondisinya kayak gini nih. Bingung saya juga ya. Jadi yang dimana pertama katanya kemarin kayak tingkahnya kayak monyet, ya Ani ini. Terus sekarang Ani bilang katanya Bapak melihara banyak monyet di rumah ini. Tapi benar ya Ibu ya, enggak maksudnya Ibu benar-benar pastiin kalau Bapak nggak ada pernah melihara monyet sebelumnya. Iya. Benar, nggak ada. Nggak ada. Ani yang benar, Ani bikin kaget. Kamu mimpi kali Ani. Kalau kamu lagi tidur mimpi kali nih. Mungkin ini halusinasi ini, apa? Halusinasi kali, proses mau sembuh kali ya. Iya. Tapi kemarin ada suara cakaran, Wan. Ada juga. Ada suara cakaran di kamarnya. Kayak monyet gitu, Bang. Ada ini lagi apa? Telapak tangan. Di tembok tapi. Di tembok gitu, Bang. Kayak cakaran gitu. Aneh juga ya. Bang, Iya. kalau saya kasih kalung boleh nggak, Bang? Oh iya, Ya? pakai aja pakai. Ani coba pakai ini ya. Ya mudah-mudahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ya, pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi obat buat kamu ya, Nak ya. Itu udah mak garam, madu udah masuk ya. Nah sekarang tinggal pakai kalungnya. Soalnya kalau digini itu kesian, Wan. Ya, kesian banget. Kesiksa gitu ya. Soalnya kemarin aja diacak-acak gitu, Wan. Oh, ngamuk di atas itu ya. Udah, kamu istighfar. Ani istighfar ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Nyakar kaca gitu. Aduh, Allah Akbar. Bahaya buat Padirgan ini. Astagfirullahaladzim. Hai, siapapun kamu makhluk yang memasuki raganya Padirgan. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kita? Kita ini tim Kapalang. Ya, kita sengaja ya untuk membantu dan juga menolong Uminah ya, karena anaknya ini sakit. Apa jangan-jangan ini perbuatan kamu ya? Iya. Jangan banyak ganggu. Lu jangan ngeganggu. jelas lu yang ganggu. Lu ngeganggu. Biarkan anak itu jadi tumbal saya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini anak katanya mau dijadikan tumbal, artinya yang akan diserahkan si makhluk ini nih ya. Siapa yang memerintah kamu? Nggak mau tahu. Siapa? Nggak perlu tahu. Siapa? Pasti ada yang memerintah kamu. Saya yakin pasti ada. Jangan menutupi kamu ya, jangan bohong ya. Nggak perlu tahu. Kamu nantang ya? Yang penting saya mau anak ini. Oh. Jadi emang udah kamu incar ya? Hah? Iya. Mau diserahkan nyawanya ya nanti ke kamu ya? Iya. Saya mau anak ini. Sekarang saatnya kamu buat pergi. Kami nggak mau tahu ya. Kamu harus tinggalkan tempat ini dan jangan lagi ya. Kamu yang ganggu. Kamu yang ganggu. Biarkan saya mau anak ini. Kalau ibunya nggak mau ngasih gimana? Kita nggak mau ngasih gimana? Kalau kita mau ngebantu ya gimana? Percuma katanya sama. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa katanya ya si makhluk ini ya.
Jadi kamu menantang ya? Hah? Kamu masih menantang jadinya ya? Dia nggak tahu apa sahabat ya. Bu, minjem garam mana tadi garam malu ya? Ini sekarang mau kamu yang pergi, atau mau kamu yang saya bakar melalui dari wasilah garam asma ini? Kata dia mah katanya mah garam dapur biasa kali ya, belum tahu aja nih. Mau pergi nggak? Hah? Mau tinggalkan anak ini nggak, Yani? Udah. Hah? Hah? Nggak usah pakai gitu. Sabar, ada ibu di Kan kamu sendiri yang minta. Saya minta anak itu. Kalau kita nggak mau ngasih gimana? Hah? Akan saya bawa paksa anak ini. Ibu tahu. Akan saya paksa. Kamu masih nantang? Hah? Masih nantang? Belum saya keluarkan lagi produk-produk yang lainnya, ya? Udah. Hah? Udah. Nangkanya kayaknya garamnya garam biasa kali menurut dia, dia kagak tahu kalau ini garam untuk menangkal sihir santet tuh dan juga makhluk-makhluk gaib, dia kagak tahu kalau garam ini sudah diasmakan. Hah? Udah. Mau pergi nggak? Hah? Tinggalkan tempat ini. Panas. Udah panas. Sekarang kamu keluar dari tubuhnya Pak Dirga. Hah? Keluar saudara Sinamot. Keluar. Silakan. Makin melawan kamu. Ya, ntar keluar sendiri sahabat. Ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayaknya udah keluar nih. Kayaknya udah keluar sahabat ini ya. Pak Dirga. Tolong Pak Dirga. Maaf Pak Dirga, tadi saya ingin garam asma ya. Karena tadi Pak Dirga dimasukin sama makhluk ya. Ternyata emang benar Pak Dirga. Iya, jadi Pak Dirga itu tadi dipinjam raga Pak Dirga. Makhluk itu mau menyampaikan sesuatu. Ternyata emang benar Andi ini mau dijadikan tumbal Pak Dirga. Ya Allah, tolongin Bang, kesian Bang. Ibu, ya kita sudah sama-sama tahu ya, sudah sama-sama tadi kita dengarkan dari si makhluk tadi itu kalau emang ternyata benar anak ibu ini mau dijadikan tumbal. Anak ibu nih tadinya kalau saya rasa ini mau dibunuh ya kan, mau diambil nyawanya dan jadi pengikut tuh makhluk itu. Astagfirullahaladzim. Sekarang Bu, Bapak mana? Ada di atas sama bosnya itu yang. Aduh, kenapa nggak ngomong dari awal? Ada di atas. Iya ada. Apain Sama Bu? Tuh, Pak itu. Bosnya itu kan ya, Bang ya. Siapa temannya? Si Johan. Johan Prayo. Si Johan. Iya. Aduh, ayo. Berarti ada di atas. Ayo. Yuk, Ani ikut. Bawa. Ada di atas. Ada di atas. Tadi Bu. Iya. Ih, dikirain teh kagak ada. Dikirain cuma ibu sama Ani doang. Ada. Ya emang sering ngobrol di sini berduaan. Di mana Bu? Di sini. Di sini. Di ruangan ini. Iya. Dikunci nggak ya? Mana itu? Mana Bu? Kok nggak ada ya? Bu, mana Bu? Ih, kok nggak ada sih? Kok Tadi ini kenapa gerak kan? Kok nggak ada? kok gerak ya? Len. Padahal nggak ada. Pas Gak ada saya siapa. masuk, saya lihat sendiri, Bang. Hah? Benar, saya juga Iya ngeliat tadi begini. gerak. Begini. Seperti kayak mau disajikan sesuatu ini ke si makhluk itu. Gak ada loh. Ih bener loh dari tadi sore. Mereka masuk ke sini berdua. Ini apa nih? Ini serius Bu? Bener Wang. Bener banget. Tuh, Bisa kayak di sini udah nggak ada, kayaknya ini dimakan, Bang. kayaknya habis dimakan ini. Aduh. Mati, Bang. Apaan sih kayak begini? Ini mesti dihancurin ini. Nggak bener ini. Di mana Bu? Bener masuk sini loh. Ternyata bener ini ruangan yang dia itu larang banget siapapun masuk ke sini. Ibu juga dilarang. Dilarang. Saya baru kali ini masuk ke sini. Baru pertama ini. Baru pertama kali
ini Wan. Saya benar-benar dilarang, nggak boleh, katanya itu banyak barang berharga saya di sana. Di sini nih katanya. Dia bilang begitu. Sama ibu sebagai istri saja nggak boleh masuk Nggak ke ruangan boleh. ini. Sama sekali nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kemana ya? Mungkin pergi kali bu. Rasanya saya nggak salah, lihat dia bener Mana masuk ya? berduaan. Dari sore. Dari sore. Sore, emang biasa dia Tapi di ini nggak ada sini. pintu kan bu? Nggak ada pintu lagi kan? Nggak ada. Orang Ani lihat kan ya? Lihat nggak Ani? Bu, Ya. tadi saya pas masuk Bang Andri masuk saya di belakang. Ini Itu muter muter gitu. itu. Saya juga ngeliat tadi. Lihat, saya juga kaget loh. Sempat gerak ya. Ini kalau berani muter berarti Wan. Iya benar. Iya bener makanya. Dan saya bener-bener baru pertama kali Wan lihat kayak gini nih Wan. Oh jadi ibu juga baru masuk? Iya. Pernah sekali saya mau masuk. Oh dia marah besar Wan. Allahu Akbar. Marah besar. Kamu berani-beraninya ya. Pas pada saat ibu mau masuk. Mau masuk. Ketahuan duluan di Ketahuan luar. pas di depan karena kan saya curiga. Iya, Selama iya, ini pasti. kok ini apa? Tempat apa? Ibu, ya Allah, ya Allah. Suara- suara monyet. Ani. Di mana ya suara Den? Pusat suara di mana? Ibu itu. Udah. Dari mana kan? Kita jangan ditang. Itu bapak, Bu. Ibu itu bapak. Bapak. Mau ngapain lagi kalian datang ke rumah saya, ha? Ini bapak kan? Iya. Dari mana pak? Dari luar, kerja, nagin orang-orang. Emang kenapa? Bapak gini pak, mohon maaf. Sebetulnya dari kemarin dan malam hari ini kita sudah bisa benar-benar memastikan ya kalau pertama anak bapak ini itu mau dijadikan tumbal, itu salah satunya. Ya, mungkin ini salah satunya dari bapak juga perlakuannya. Allah, Ya. fitnah kamu. Bukan fitnah, bukan. Itu tadi makhluk itu sendiri yang masuk ke badannya pendirga. Katanya ini Ani mau dijadikan tumbal. Mungkin bapak sih, kalau dugaan saya memang begitu kuatnya. Oh siapa? Oh, ini. Si kampret ini lagi anjing. Hah? Terpuas-puas ente, hah? Dari mana? Wan, kemarin gua bilang apa? Orang ini nih, Bang. Apa? Kenapa? Papa, mau menuangkan anaknya sendiri. Siapa yang tega, Pak? Udah ketahuan Pak, kalau sampai minggir. Udah kalian diam. Gak usah ikut campur urusan kita. Hah? Ini anaknya si Awang. Si Awang ini karyawan saya. Saya yang gaji. Wang, kemarin gua bilang apa, Wang? Hah? Kalau masih ada orang kayak begini, lu cabut dari sini, lu kosongin rumah ini. Pak Wang, Kan udah gua peringatkan kemarin. Ngapain lu datang lagi ke rumah gua, ha? Pak Untuk Wang. apa? Gua udah gak butuh kalian. Terus kalian ngapain di sini? Hah? Ini luar kan ini? Udah saya ngapain? hancurkan. Anjing, Pak. Sini lu. Dia kamu. Pak, Pak. Kok jadi ribet begini sih? Astagfirullahaladzim. Pak Wang nggak tahu yang sebenarnya Pak Johan Prayoga ini sosoknya seperti apa, ya? Apa urusan lu? Apa? Yang selalu memanfaatkan karyawannya, Pak. Ente so tahu, bukan so tahu. So tahu, so sakti. Hah? Saya nggak mengatakan saya sakti. Ini kan dari beberapa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita temukan. Demi keuntungannya sendiri, itu tega, Pak. Ke karyawannya nanti dijadikan tumbalnya. So tahu kamu. Pak, ingat sadar, udah Pak, apalagi ini tega nih anak Bapak mau dijadiin tumbal. Itu kan Lu jangan dengerin dia. Lu jangan dengerin dia. Hah? Iya, Bos. Lu bisa kayak begini berkat siapa? Hah? Ibu, jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan ikutin mereka. Mereka ini sok sakti. Saya bisa santet, mereka bisa, Bu. Bisa. Gak ada apa-apanya orang kayak begini mah. Kambing-kambing semua. bisa nyantet kita katanya. Wang, Iya, Bos. Bu ingat, Ibu menikmati makan, harta. Sampai si Awang tuh dikasih mobil sama saya. Oh gitu. Dengan cara pesugihan. Ente tuh so tahu. Siapa yang so tahu? Lu pesugihan selalu menjanjikan kekayaan harta yang melimpah ke karyawan lu. Tapi ntar ujung-ujungnya ada tumbal yang lu ambil nanti. Tumbal dari mana? Wajar saya mengiming mereka dengan harta biar mereka sejahtera. Pak Awang, ayo sadar Pak Awang. Hah? Wang, lu jangan dengerin mereka, Wang. Hah? Nih, gua lu
Apa itu? Kita gua kasih lagi dulu itu. Johan sadar, Johan, lu sadar ya. Kita udah, ya Allah, orang gimana sih udah sadar, udah banyak banget korban sama kamu ya. Lu aja yang sadar, gak usah ganggu urusan orang. Gak usah ngambil uang begini, Pak Wang. Wang, sadar, gak usah dengerin, gak usah dengerin. Bos, gak usah. Ente udah janji sama gua gimana? Hah? Ini bos, ente udah janji sama gua. Ya bos, ampun bos, Ya banyak banget ya Den. Lu sabar. Ente mau hidup belangsak lagi? Hah? Tinggal di gubuk yang kemarin. Bawang, kita harus lawan yang namanya kezaliman. Gak usah lu dengerin. Ingat kaya itu Allah yang akan memberikan. Gak usah ngasut. Mungkin Pak Wang udah sadar, Pak Wang. Wah! Sadar. Kenapa lu mukulin Pak? Pak Wang, jangan lihat duit, Pak Wang. Lihat anak, Pak. Allah, Bapak. Bangsat! Jangan lihat duit, Pak Wang. Lebih sayang sama anak Pak Wang ya. Lu sih kaya. Pak Wang ya. Terserah gua, itu karyawan gua yang gaji. Dengerin lu. Mana si gua? Ini lu pasti disuruh sama si gua gitu kan? Gua Faang. Jangan sembarangan ngomong. Udah terserah gua lah. Terserah gua lah. Ya gua mau gua. Lihat Pak Wang. Panggil si Guang bogel itu, suruh sujud sama gua sekarang. Bogel, sahabat. Apa kenapa emang? Lu semua udah disesatin sama mereka. Lu kagak usah percaya lah. Apa yang kayak begitu, apalagi si Guang bogel itu. Hah? Kalau mau lu semua gua biayain, gua bayarin, gua kasih duit semua nih. Nggak ada yang mau dengerin. Si lu. Nggak ada yang mau jadi pengikut lu, nggak ada yang mau dengerin omongan lu. Sahabat semua. Lu lihat bakal gua hasut tuh semua. Sahabat lebih pintar, ya. Siapa Gus Saang dibanding dengerin omongan lu? Ya sahabat Kita ya. dari mana? Justru bodoh. Lu semua itu bodoh. Bodoh, tolol, bego, anjing. Maksud kawan lu. Itu sahabat kawan. Hah? Lu nggak usah. Bodoh amat anjing. Hah? Mau sahabat kepalang kayak siapa kayak terserah. Tadi, Wan. Jalan ya. Lu hina-hina Sahabat kapalan. bodoh amat anjing, sahabat kepalang juga sama semuanya anjing. Lu hina gua jangan sahabat kapalan. Apalagi Gus Saang. Guang. Gua mau manggilnya Guang bogel. Tolol. Akbar. Johan. Tobat. Begitu. Gua terus kayak begini. Ingat aja kalau nanti datang ke lu. Bodoh amat, gua mau diajar mau gimana terserah. Dia sadar dulu dia ya. Ayo, cukup ya. Bang, ente nikmatin hidup lu, urusan mati gimana ntar? Namanya hidup, nikmatin dengan harta, dengan kekayaan, anjing. Ngomong kan dia gaya. Kata ngomong. Hah? Itu istrinya. Hah? Ini bawa. Bodoh amat. Macam-macam sama Gua perlu gua mati ini semua orang nih. Gua mampusin, gua santet semua. Gua pikir lu juga jadi monyet, mau? Termasuk si Guang. Jadi monyet anjing nih. Tolol. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berapa deh? Kurang ajar lu, udah menghina guru gua lu ya? Hah? Bangsat. Lu udah menghina guru kita menghina, Wan. Saya diam aja nih tadi. Udah menghina Bagus bener-bener dia. Menghina Kusan, menghina sahabat kamu. Hah? Tolol. Lu menghina gua. Menghina Papa dia kita terima. Hah? Makan duit. Kurang ajar bener-bener ya, emang Pak Johan terlalu kayak ini. Kurang duitnya kurang. Ya. Anjing, Kasih madu ya. Allah Akbar. Sahabat ini ya luar biasa sekali ya, Bang, ya. Banyak parah. Coba dilihat ya. Bang Den, ini tuh sahabat tuh. Allahu Akbar. Ini juga Itu dong. Mana diam semua? Kalau mau, Lepasin lu. Gua mampusin mau. Awat aja lu. Awat. Tobat Johan. Bukan ini kita mau ya. Lu tobat enggak?
Astagfirullahaladzim. Gila lu orang. Allahu Wah. Akbar. Kasihan orang dicekik Wan. Dicekek ah. Dicekik anak saya, Wan. Gila benar Wan. Astagfirullahaladzim. Benar Bu, benar. Biadab memang. Biadab, Wan. Wan lu udah dipukul. Dia Tahu dicekik. nggak Bapak Neng? Si Goang itu anjing bogel. Allah. Hah? Kabur ya. Sialan. Bangsa. Benar biadab. Coba kejar Wan, lihat dia Wan. Oh, ya udah biarin. Itu maksudnya kita fokus ke selamatkan dulu ini Pak Awang ya, dan juga kita selamatkan si Ani ini ya. Pak Awang. Pak Awang mau terus seperti ini apa Mau sadar. Pak Awang mau sadar? Hah? Kesian nggak Mbak anaknya? Istighfar, Pak. Istighfar. Kan Ibu sudah bilang berkali-kali. Bapak istighfar, akhirnya kan begini kalau nggak nurut sama istri, Pak. Apa aja yang udah dilakuin sama Pak Awang? Apa aja yang udah dilakuin? Apa aja yang sudah disuruh sama si Johan Prayoga itu? Jujur Pak. Biar kita bisa biar Pak, kita ini membantu Bapak, membantu keluarga Bapak. Setelah nanti kalau Bapak jujur, ntar kita sampaikan ke guru kami Bagus Ang apa solusinya. Ntar kita sampaikan lagi ke Bapak, ke Ibu yang terbaik buat keluarga Bapak. Biar Kan selamat, begitu. Pak. Biar selamat. Bapak biar selamat. Jujur Pak, ayo Pak. Lihat anak, Pak. Apa yang sudah Bapak lakuin? Sadar. Enggak. Apa yang sudah Bapak lakuin? Jujur Pak. Nggak mungkin nggak ada yang Bapak lakuin. Nggak mungkin nggak ada. Sadar, Pak. Nggak mungkin Bapak nggak pernah melakukan apapun. Bapak saya udah Pak, apa yang sudah Bapak lakuin di kamar Bapak, di ruangan atas, apa yang sudah Bapak lakuin? Itu, ritual? Itu buat siapa? Bapak persembahan ke siapa itu? Jangan bohong Pak. Semuanya ini sudah terungkap. Tinggal bagaimana Bapak jujur. Jujur Pak Awang, jujur. Kesian sama anaknya tua. Bapak lihat anak udah kebukti, Pak. Kan itu seperti reaksi-reaksi yang kalau dimana dia itu sebenarnya sudah panik, sudah ketakutan mereka semua ini ya, dari mulai garam asma ya kan, terus juga sudah nantinya kita akan benar-benar tuntaskan di rumahnya Pak Awang ini ya. Ya, Pak. Semuanya udah panik ini makhluk di sini. Ayo Pak, Bapak mau jujur atau mau kita tantang sumpah? Jujur Pak. Nah, mau sumpah. Jujur Pak. Mau sumpah. Pak, kita ini mau menolong Bapak sekali lagi, mau bantu keluarga Bapak. Ayo Pak, kasihan diri Bapak, kasihan keluarga Bapak. Lihat anak, Pak. Lihat anak, lihat ibu. Astagfirullahaladzim, Pak. Mau sampai kapan Bapak begini? Tuh. Lihat ibu, lihat anak, Pak. Masih mau bohong Bapak? Masih nggak mau jujur Bapak? Gimana sahabat ini? Kita sumpah aja Wan. Pak, kalau kita ajak Bapak, kita tantang sumpah pocong, Bapak berani nggak? Nah, Sumpah pocong. ayo. Kalau Bapak masih mau nggak mau jujur juga, kalau masih mau mengelak, masih mau berbohong, biasanya kita lakukan sumpah pocong. Saya ambil ya Wan ya. Ambil ya kayaknya ya. Ambil ya. Ya, saya ambil kayaknya ya. Akuin aja, Pak. Saya ambil kayaknya. Apa? Ya saya ngaku ketakutan ternyata. Baik Pak. Ya. Karena Pak Awang udah jujur, karena Pak Awang udah ngaku, ya sudah menyesali, kita nggak akan lanjutkan semua pocong. Terbukti sabar. Pak Awang ini jujur, ya dia ketakutan dengan semua pocong ini. Ikut dia. Bapak kenapa lakuin itu, Pak? Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, kembali ke jalan Allah, Pak. Bapak masih dikasih kesempatan. Lihat anak, Pak. Nyesel, baru nyesel ya. Bapak udah kembali anak Bapak sendiri. Astagfirullah, ya Allah. Berarti ini kan udah begini Wan. Gimana sahabat? Besok kita investigasi aja ke rumah si Johan langsung Wan. Itu bagus sekali Allah. Ntar kita minta sama BIK buat mencari tahu keberadaan lokasi si rumahnya si gitu ya. Pak,
karena Pak Awang udah jujur dan udah menyesali, Bapak janji nggak mau tobat? Bapak janji nggak mau sadar ini, benar-benar tinggalkan semuanya. Dan apa yang sudah semuanya diberikan sama si Johan Prayoga ini semuanya tinggalkan Pak. Pak, lebih baik hidup seadanya ya, tapi ibadah kita fokus sama Tuhan. Ya, keluarga adem, nyaman, tentram. Ya Pak ya, dibandingnya kayak begini. Udah Pak ya, tobat ya Pak ya. Hah? Tinggalin rumah ini ya. Mau tetap tinggal di rumah ini atau bagaimana? Hah? Saya tobat. Baik, ya. Sahabat, karena memang Pak Awang ini sudah tobat ya, sudah mau bertobat, mau sadar, mau meninggalkan semuanya, ya alhamdulillah ya. Sekarang kita akhiri dulu sahabat ya, kita cukupkan. Besok kita akan telusuri rumahnya si Pak Johan Prayoga ini ya. Terus ikutin kita sahabat, terima kasih yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir ini sahabat ya. Semoga bisa jadikan pelajaran buat kita semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.